Oke, sekarang kita ada di bab optika geometri. Nah, bab ini pertama gue khususkan dulu untuk teman-teman SMP ya. Nah, jadi untuk jenjang SMA nanti dulu ya, kita bahas yang SMP dulu. Tapi nggak apa-apa kalau lu mau memperdalam lagi tentang optika geometri dasar-dasarnya, lu bisa tonton video ini ya. Nah, hal yang pertama yang harus kita pelajari sebelum lebih jauh ya di bab optika geometri itu adalah kita mereview kembali tentang cahaya dan sifat-sifatnya ya. Oke, misalkan nih sebuah benda ya, ada sebuah benda. Nah, ini kenapa kita bisa ngelihat sebuah benda? Tuh, ini mata kita nih misal. Kenapa mata kita bisa menangkap gambar sebuah benda, menangkap objek lah ibaratnya? Kenapa? Karena objek yang ada di depan kita itu dia mengeluarkan cahaya ya, dia mengeluarkan cahaya. Nah, biasanya cahaya matahari ya, cahaya matahari dia akan masuk ke atmosfer, kemudian mengalami penguraian ya, penguraian beberapa warna. Nah, mungkin teman-teman udah belajar di SD. Nah, kemudian warna-warna ini dia mengenai objek yang ada di bumi, kemudian terpantulkan menurut panjang gelombang tertentu. Nah, sehingga terciptalah objek yang kita tangkap melalui mata kita itu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, objek yang kita tangkap dengan mata kita ya, jadi itu bisa menentukan kira-kira sifat cahaya apa yang dia berlaku ya, itu. Jadi dengan kita melihat objek yang ada di sekitar kita, kita bisa mengetahui sifat-sifat cahaya itu. Nah, di sini gue akan membahas beberapa sifat cahaya yang dasar ya. Yang pertama merambat lurus, kemudian dipantulkan dan dibiaskan. Nah, nanti untuk yang SMA kita tambah nih, ada difraksi, ada polarisasi, ada interferensi. Nah, untuk yang sekarang kita bahas yang 3 awal dulu. Nah, pertama itu adalah cahaya merambat lurus ya. Nah, ini adalah sifat cahaya yang paling dasar ya, cahaya dapat merambat lurus. Nah, misalkan nih kalau bangun pagi ya kan, kita ngelihat cahaya matahari dalam bentuk garis lurus tuh menembus kaca jendela. Nah, itu adalah salah satu sifat dari cahaya merambat lurus. Nah, tapi di sini merambat lurusnya cahaya itu ya, dia terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada dalam bentuk konvergen atau dia dikumpulkan ya, jadi menyatu, konvergen. Nah, kemudian ada terurai atau divergen. Nah, kemudian ada sejajar. Nah, kalau sejajar ini disebutnya paralel ya. Itu biasanya kalau konvergen dan divergen ini terjadi pada lensa biasanya ya. Nah, walaupun lensa dasarnya pembiasan, tapi ketika dia mengumpulkan atau menyebarkan cahaya itu dia sebenarnya ada sifat merambat lurusnya. Nah, yang kita lihat pagi-pagi di cahaya matahari itu biasanya sifat merambat lurus yang bentuknya adalah paralel. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada konvergen, divergen, dan paralel. Nah, kemudian yang kedua itu adalah cahaya dapat dipantulkan ya. Cahaya dapat dipantulkan. Oke. Alat untuk memantulkan cahaya apa namanya? Coba. Namanya adalah cermin, bener ya. Jadi cermin itu adalah alat untuk memantulkan cahaya ya. Cermin itu tidak sama dengan kaca ya. Kebetulan kebanyakan cermin terbuat dari kaca gitu, karena tidak semua kaca mampu memantulkan cahaya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, cahaya dapat dipantulkan nih. Dulu kita SD pernah belajar tuh pemantulan ada 2 jenis ya. Ada pemantulan teratur dan ada pemantulan teratur, dan ada pemantulan baur. Nah, sekarang kita lihat nih bedanya pemantulan teratur dan pemantulan baur ya. Nah, biasanya kalau pemantulan teratur dia terjadi pada bidang datar nih ya, pada bidang datar. Nah, ini kita sebut sebagai bidang datar ya. Jadi bidang yang rata. Nah, kalau misalkan ini ada garis normal nih, ini garis normal ya, garis normal. Nah, pada pemantulan teratur di sini sudut datang, nah sudut datang ya atau I, nah dia sama dengan sudut pantulnya. Nah, sudut pantul itu adalah R. Nah, jadi I atau sudut datang ini adalah sudut yang dibentuk dari garis normal dan cahaya datang. Nah, ini adalah cahaya datang nih ya. Nah,
Kemudian sudut pantul itu adalah sudut yang dibentuk dari garis normal dan cahaya pantul. Nah, ini adalah cahaya pantul ya. Nah, pada kasus pemantulan teratur di sini sudut I sama dengan sudut R. Ya, jadi I sama dengan R. Nah, ini adalah kasus pada pemantulan teratur. Nah, cuman kalau pemantulan baur, nah dia terjadi pada bidang yang tidak rata. Nah, tapi kasusnya sama di sini ya. Di sini I sama dengan R ya. Nah, cuman bedanya teman-teman, di sini kemiringan bidang ini berbeda-beda. Nah, jadi ibaratnya pemantulan baur itu adalah terdiri dari beberapa bidang rata yang dia kemiringannya beda-beda. Makanya kadang-kadang begini. Seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat dia sudut I dan sudut R itu sama. Itu ya. Ini sudut I, ini sudut R-nya. Jadi sama dia. Nah, cuman kemiringannya dia berbeda-beda, kemiringan dari bidangnya. Nah, makanya disebut pemantulan baur. Makanya pemantulan baur itu ya, dia arah sudut datangnya itu berbeda-beda. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat nih, ada yang begini nih, ya kan? Nah, jadi itu adalah pemantulan baur ya. Sebenarnya sudut datang dan mantulnya sama. Nah, tapi tadi ya kemiringan bidangnya berbeda-beda. Tuh. Nah, kayak gini nih. Ini sebenarnya I-nya sama dengan R ya. Nah, cuman dia kemiringan bidangnya yang berbeda gitu. Ya. Nah, itu adalah beda pemantulan teratur dan pemantulan baur ya. Nah, yang ketiga, nah, cahaya dapat dibiaskan. Nah, kira-kira apa sih pembiasan itu? Pembiasan itu nama lain dari dibelokkan ya. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah dua medium ya. Jadi ada sebuah dua medium nih di sini ya. Misalkan ini medium 1 ya. Medium 1 terus bawahnya medium 2 gitu ya. Misalkan medium 2 ini lebih rapat. Nah, lebih rapat. Nah, terus ini garis normal nih. Garis normal. Nah, misalkan medium 2 lebih rapat. Nah, kalau misalkan ada sebuah cahaya datang, ya, di sini ada sebuah cahaya datang. Nah, ketika cahaya itu masuk ke medium yang lebih rapat, nah maka dia akan dibelokkan. Jadi arahnya dia bukan lurus lagi, itu bukan lurus lagi, melainkan dia sudah belok. Nah, beloknya begini nih. Nah, ini nih ya. Oke, ditebelin. Nah, jadi ini. Nah, di sini ya ada sudut I-nya. Nah, di sini I adalah sudut datang. Nah, kemudian R ini adalah sudut biasnya. Nah, jadi beda ya di sini. Jadi I ini adalah sudut yang dibentuk antara garis normal dengan cahaya datang. Sedangkan sudut R itu adalah sudut yang dibentuk antara garis normal dengan cahaya biasnya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sifat-sifat dasar dari cahaya. Nah, setelah ini kita akan coba membahas tentang pemantulan cahaya. Nah, berarti untuk berikutnya kita akan membahas tentang cermin datar dan cermin lengkung.